seekor kucing. Malam itu, aku mendengar sebuah suara dari pintu depan yang sedang terbuka. Ternyata itu adalah Mira yang baru saja pulang sehabis dari kerja. Dan kelihatannya ia mengalami hari yang sangat sibuk, karena dari wajahnya ia tampak begitu sangat kelelahan. Sebenarnya aku merasa sangat kesal karena ia pulang sangat terlambat. Meskipun begitu, aku masih bisa menahannya, karena paling tidak aku masih bisa melihatnya untuk malam ini. Lalu tiba-tiba seekor kucing pun datang menghampiri kakinya, dan Mira pun langsung menunduk sambil mengelus kepalanya. Mira pun berkata bahwa ia meminta maaf karena ia sudah telat untuk pulang. Lalu Mira juga berkata bahwa ia akan memasakkan sesuatu sebagai permintaan maaf. Aku pun lantas menjawabnya dengan berkata bahwa kamu tak perlu melakukan itu karena aku masih tidak lapar. Namun Mira hanya tersenyum sambil beranjak pergi menuju ke dapur. Aku yang melihatnya pun hanya terdiam sambil memijit kakiku yang terasa pegal. Dan sambil menunggu makanannya jadi, ia pun memberi makan kucingnya terlebih dahulu. Dan setelah itu, ia pun menyiapkan sebuah makanan untuk dirinya sendiri. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, tokoh yang sedang bercerita adalah seorang stalker yang sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh Mira. Seorang polisi lalu lintas. Hei, namaku adalah Erwin, dan aku adalah seorang polisi lalu lintas. Dan aku selalu pergi bekerja sebelum tepat tengah malam. Hingga suatu malam, ketika aku sedang bekerja, aku melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di dekat lampu lalu lintas. Wanita tersebut terlihat seperti sedang menunggu sebuah kendaraan. Aku pun langsung memutuskan untuk menasihati wanita tersebut, karena aku hanya ingin memberitahukan bahwa waktu sudah mendekati tengah malam. Namun, ketika aku mencoba untuk mendekati wanita tersebut, tiba-tiba datang sebuah mobil ambulans yang berhenti tepat di depan lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah. Setelah itu, aku melihat wanita tersebut memasuki bagian belakang mobil tersebut. Aku pun sempat berpikir, mungkin ada anggota keluarganya yang telah meninggal. Namun, tiba-tiba aku pun merasa merinding, sehingga aku pun memutuskan untuk segera pulang lebih awal. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, wanita tersebut adalah arwah dari seseorang yang telah meninggal. Karena menurut logika, tidak mungkin ada sebuah mobil ambulans yang mengambil pasiennya di jalan. Karena biasanya, mobil ambulans hanya akan mengambil pasiennya saat di rumah korban ataupun di rumah sakit saja. Sepiring kue. Suatu hari, ketika aku sedang bersantai di teras rumah, tiba-tiba ibu menghampiriku sambil menyodorkan sepiring kue bolu. Aku pun dengan spontan langsung mengambil satu potong. Namun tiba-tiba ibu malah memukul tanganku. Ternyata kue ini dibuat untuk nenek, dan aku disuruh untuk mengantarkannya ke rumah nenek. Rumah nenekku berada tak jauh dari rumahku, karena hanya terhalang oleh 5 rumah saja. Aku pun langsung menyetujuinya dan bergegas berjalan menuju ke rumah nenek. Suasana di jalan begitu sangat sepi. Mungkin hal ini disebabkan karena hujan baru saja reda. Setelah sampai, aku pun langsung masuk untuk langsung memberikan kue tersebut kepada nenek. Dan setelah selesai mengantar kue, aku pun langsung bergegas untuk pulang. Namun, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku merasakan sebuah perasaan yang tidak enak. Aku merasakan seperti ada seseorang yang mengikutiku dari belakang. Aku pun lantas menghentikan langkahku dan mencoba untuk menoleh ke belakang. Namun, ketika aku menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapapun, sehingga aku pun menolehkan wajahku ke depan lagi. Namun, tiba-tiba aku sangat terkejut karena yang berada di hadapanku adalah ayahku sendiri. Ayahku pun lantas tertawa kecil ketika melihat ekspresi wajahku yang sangat terkejut. Meskipun aku sangat kaget, namun bagiku itu sudah biasa, karena dari dulu ayahku memang sudah begitu. Dan setelah itu, ayah mengusap kepalaku sampai membuat rambutku berantakan. Kemudian, aku pun melangkahkan kakiku sambil mengajaknya untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, aku pun langsung menceritakan semuanya pada ibu.
Namun ibu hanya mengatakan bahwa kemungkinan ayah sedang rindu untuk bercanda dengan diriku. Setelah itu, ibu langsung berjalan menuju ke foto ayah yang tepat berada di dekat televisi. Dan setelah sampai di depan foto ayah, ibu pun langsung menyeka debu yang ada di Bigora, lalu meletakkannya kembali sambil sedikit tersenyum. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, ayah dari toko si Aku sudah meninggal. Dan yang hanya bisa melihat ayahnya hanyalah si Aku itu sendiri. Seorang tetangga. Beberapa bulan yang lalu, aku tinggal di sebuah gedung yang cukup tua, namun di dalamnya cukup bersih. Dan di gedung ini, aku memiliki banyak tetangga, namun aku tak menyukai mereka semua. Salah satunya adalah Nyonya Puspa. Meskipun dia orang yang sangat cerdas, namun ia sering tak bisa mengontrol emosinya, sehingga sering merugikan keluarganya. Dan satu lagi, dia adalah Tuan Gerald. Dia adalah orang yang sangat mengerikan. Karena terakhir kali, aku pernah memergokinya sedang menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya, aku juga memiliki seorang tetangga yang seumuran denganku. Namun entah kenapa, ia sama sekali tak mau bergaul denganku. Tapi, semua itu tak seberapa, karena ada satu lagi tetanggaku yang bernama Andri. Aku memiliki sebuah firasat bahwa ia tidak suka denganku, dan ada sesuatu yang membahayakan dari dalam dirinya. Bahkan, ketika ia melihatku, ia menatapku dengan pandangan yang penuh dengan dendam. Hingga suatu hari, ketika aku tak sengaja berpapasan dengan dirinya, tiba-tiba ia menatapku dengan mata yang penuh dengan benci. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah ucapan yang sangat mengerikan. Aku ingin sekali membunuhmu, karena kau begitu sangat mengganggu pandanganku. Setelah mendengar ucapannya, aku pun merasa sangat ketakutan, sehingga aku pun langsung berlari untuk menemui seorang pengurus gedung. Namun, mereka semua malah menepis semua kata-kataku dan malah menyuruhku untuk diam. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, gedung tua tersebut adalah sebuah rumah sakit jiwa. Dan semua yang ada di dalam adalah orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Sebuah cermin misterius. Suatu malam, ketika aku dan pacarku sedang berada di taman bermain, kami mendengar sebuah cerita tentang adanya sebuah cermin yang sangat misterius. Karena katanya, cermin tersebut bisa melihat bagaimana wujud kita dalam bentuk hantu. Aku pun lantas penasaran dan memutuskan untuk mengajak pacarku ke tempat cermin tersebut. Dan setelah sampai ke wahana cermin tersebut, kami berdua pun langsung segera masuk. Ternyata, di dalamnya begitu sangat banyak cermin. Namun hanya ada satu cermin besar yang berada di pojokan. Aku pun sempat berpikir, mungkin cermin tersebut adalah cermin yang sedang dibicarakan oleh orang-orang tadi. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun langsung berjalan menuju ke arah cermin besar tersebut. Setelah aku mendekati cermin tersebut, aku pun lantas mencoba untuk mengaca di sana. Ternyata di pantulannya tidak ada apa-apa, karena yang terlihat hanyalah wajahku yang semakin bersinar. Tiba-tiba pacarku pun memanggilku dengan nada yang sedikit terbata-bata, dan aku yang mendengarnya pun langsung menoleh ke arahnya. Namun ketika aku melihatnya, ia malah berteriak ketakutan dan langsung berlari dari hadapanku. Aku pun merasa sangat bingung tentang alasan kenapa ia menjadi begitu sangat ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang bisa menjawab soal riddle yang terakhir, silakan tulis jawaban kalian kolom komentar.